Kenapa dunia selalu memperhatikan Iran? Bukan karena ukurannya, bukan juga karena populasinya, tapi karena posisinya. Iran berada di salah satu titik paling strategis di dunia, dekat jalur energi global, dekat pusat konflik Timur Tengah, dan punya pengaruh yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Kalau Iran bergerak, dunia ikut merasakan dampaknya. Tapi kenapa Iran bisa sepenting itu? Sebelum dunia mengenalnya sebagai Iran, wilayah ini dikenal sebagai Persia. Dan Persia bukan kerajaan biasa. Ribuan tahun lalu, Persia adalah salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Wilayahnya membentang sangat luas. Pengaruhnya menyentuh banyak peradaban. Dan dari sanalah, identitas Iran modern mulai terbentuk. Tapi semuanya berubah ketika revolusi datang. Tahun 1979, Iran berubah total. Sebelumnya, negara ini dipimpin oleh sistem monarki. Tapi gelombang protes terus membesar. Ketidakpuasan politik, krisis sosial, dan tuntutan perubahan mendorong revolusi besar. Dan sejak saat itu, Iran memasuki babak baru. Bukan hanya bagi negaranya, tapi juga bagi dunia. Dan hubungan dengan Barat berubah selamanya. Sulit dipercaya, tapi dulu Iran dan Amerika pernah punya hubungan yang lebih dekat. Sebelum revolusi, hubungan diplomatik berjalan normal. Tapi setelah perubahan besar tahun 1979, hubungan itu berubah drastis. Ketegangan politik meningkat, kepercayaan runtuh, dan sejak saat itu, Iran dan Amerika masuk ke babak rivalitas panjang. Dan rivalitas itu masih terasa sampai sekarang. Kalau bicara kekuatan Iran, banyak orang langsung membayangkan tentaranya. Padahal kekuatan utamanya bukan di sana. Iran membangun strategi pertahanan yang berbeda. Bukan hanya jumlah, tapi jangkauan. Bukan hanya kekuatan, tapi pencegahan. Dalam geopolitik, kadang yang paling penting bukan menyerang, tapi membuat lawan berpikir dua kali. Dan itu baru satu bagian dari kekuatan Iran. Ada satu jalur sempit yang bisa mempengaruhi ekonomi dunia. Namanya Selat Hormuz. Sebagian besar jalur energi dunia melewati wilayah ini. Dan Iran berada tepat di sisinya. Artinya, setiap ketegangan di sana bisa membuat pasar dunia bereaksi. Harga energi, transportasi, bahkan ekonomi global. Dan itu sebabnya dunia selalu memperhatikan Iran. Ada satu hal yang membuat dunia selalu tegang soal Iran. Program nuklirnya. Secara resmi, program nuklir bisa digunakan untuk energi. Tapi dalam geopolitik, setiap teknologi nuklir selalu jadi perhatian besar. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya energi, tapi keseimbangan kawasan. Dan itulah kenapa setiap langkah Iran selalu diawasi. Dan pengawasannya tidak pernah benar-benar berhenti.
banyak orang melihat Iran hanya sebagai satu negara. Padahal pengaruhnya jauh melampaui batas wilayahnya. Dalam geopolitik, pengaruh tidak selalu diukur dari luas wilayah, tapi dari jaringan, aliansi, dan posisi strategis. Itulah kenapa setiap perubahan di Iran bisa mempengaruhi kawasan lebih luas. Dan itu membuat rivalitas di Timur Tengah semakin rumit. Di Timur Tengah, ada dua kekuatan besar yang selalu diperhatikan dunia: Iran dan Arab Saudi. Keduanya punya pengaruh besar. Keduanya punya energi, dan keduanya punya posisi strategis. Tapi yang membuat rivalitas ini penting adalah perebutan pengaruh kawasan. Karena ketika dua kekuatan besar bersaing, seluruh kawasan ikut merasakan dampaknya. Dan persaingan itu belum selesai. Dalam dunia modern, tekanan tidak selalu datang lewat perang. Kadang datang lewat ekonomi. Dan Iran sudah lama merasakannya. Sanksi bisa membatasi perdagangan, mempersulit akses keuangan, dan menekan ekonomi dari dalam. Tapi yang menarik, Iran tetap bertahan. Bagaimana sebuah negara bisa bertahan di bawah tekanan sebesar itu? Jawabannya ada pada rakyatnya. Ketika dunia bicara sanksi, yang paling merasakannya seringkali bukan pemerintah, tapi rakyat biasa. Harga kebutuhan bisa naik, biaya hidup jadi lebih berat, dan masa depan terasa lebih tidak pasti. Tapi kehidupan tetap berjalan. Orang tetap bekerja, tetap belajar, tetap bermimpi. Karena di balik geopolitik selalu ada manusia. Dan justru itulah kekuatan terbesar sebuah negara. Banyak negara pernah mendapat tekanan, tapi tidak semua bisa bertahan lama. Lalu, kenapa Iran masih bertahan? Karena kekuatan sebuah negara bukan hanya soal militer. Iran punya wilayah strategis, sumber daya besar, dan sistem yang mampu bertahan dalam tekanan. Ditambah satu hal penting, kemampuan beradaptasi. Dan selama itu masih ada, Iran akan tetap menjadi pemain penting. Tapi kalau Iran terguncang, dunia juga bisa ikut terguncang. Dunia modern saling terhubung, dan Iran ada di salah satu titik pentingnya. Jika ketegangan meningkat, jalur energi bisa terganggu, pasar bisa bereaksi, harga bisa berubah, dan dampaknya bisa terasa jauh dari Timur Tengah. Karena dalam ekonomi global, satu titik bisa mempengaruhi banyak titik lain. Dan itulah kenapa Iran tidak pernah dianggap kecil. Setelah semua tekanan, pertanyaan terbesarnya adalah kemana Iran akan bergerak. Masa depan Iran bisa mengubah kawasan, bisa mempengaruhi energi dunia, dan bisa mengubah keseimbangan geopolitik. Pilihan yang diambil Iran akan menentukan banyak hal, bukan hanya bagi rakyatnya, tapi juga bagi dunia. Dan satu pertanyaan besar masih tersisa. Kenapa Iran selalu jadi pusat perhatian dunia? Jadi, kenapa Iran selalu jadi pusat perhatian dunia? Karena Iran bukan sekedar satu negara. Iran adalah persimpangan sejarah
energi, dan geopolitik. Posisinya strategis, pengaruhnya luas, dan setiap keputusannya bisa berdampak ke banyak negara. Itulah kenapa dunia selalu memperhatikan Iran, bukan karena ukurannya, tapi karena perannya. Dan selama perang itu ada, Iran akan tetap menjadi pemain penting dunia.